Aku akan secepatnya menikahin si Ega. Jadi aku minta tolong sama kamu untuk menjauh dari Sega dan tinggalin Sega. Aku sudah yakin dengan keputusan aku, dan aku juga yakin bahwa aku akan membahagiakan si Ega seumur hidup. Ya udah kalau gitu, mulai sekarang kita putus. Setelah sekian lama aku nggak pulang nih. Sekarang udah ada di kota kelahiran aku. Jadi ya aku berharap setelah aku ada di sini lagi, aku bisa menikahi si Ega. Jadi aku juga udah lama pacaran sama Ega. Jadi mungkin sekarang udah waktunya untuk aku bisa menikahi dia. Intinya aku udah pas nih sekarang, umur aku udah cukup, dan aku juga bisa dibilang pekerjaan aku bisa udah mapan lah. Jadi aku nggak mau lama-lama lagi. Aku kan kerja di luar kota. Ya aku kan memang ingin menikahi si Ega. Tapi ngomong-ngomong, kota ini sekarang udah banyak perubahan. Juga trotoar di sebelah udah bagus-bagus semua. Dan juga warganya kayaknya udah memenuhi rata-rata seperti kota lain. Jadi aku kan juga udah lama nih nggak pulang ke kota ini. Jadi mungkin aku juga nggak tahu perkembangan kota ini. Tapi setelah aku pikir-pikir, aku juga kasihan sama teman-teman aku yang masih belum kerja. Dia masih kebingungan cari pekerjaan. Ya aku juga pengen sebenarnya bisa memperkerjakan teman-teman dekat aku yang ada di kota ini. Tapi masalahnya aku kan nggak pernah ketemu sama teman-teman aku yang ada di sini. Jadi aku mau ngomong sama siapa yang bisa mempertemukan aku sama teman-teman aku yang ada di sini. Jadi nanti bakalan enak lah untuk mempekerjakan mereka. Ya udah deh, mumpung aku udah ada di kota ini, aku coba jalan-jalan dulu di taman kota tempat aku biasanya main lah dulu waktu masih muda. Udah, aku main dulu ke sana. Panas banget ya. Untung aku tadi beli minuman dulu. Ngomong-ngomong, kenapa sekarang sepi banget ya nih taman? Biasanya juga kalau aku sini rame terus. Ya mungkin karena aku sudah lama gak ke taman ini, terus aku dikasih kesempatan buat datang ke sini dengan keadaan sepi. Jadi aku bisa menikmati dengan leluasa. Meskipun cuacanya panas banget, tapi bisa jalan-jalan ke sini juga udah bersyukur. Jarang-jarang aku bisa ada waktu senggang buat keliling-keliling taman ini. Ya meskipun sendiri juga gak jadi masalah. Lagian, emang kalau pergi-pergi harus berdua? Nggak semua harus berdua. Ya meskipun banyak-banyak yang bilang, kamu kapan nikah? Kamu kapan punya pacar? Udah ngatur-ngatur hidup aku kan, kenapa nggak sekalian aja atur tuh uang bulanan aku. Orang-orang mah cuma bisa ngomong doang. Aku mau duduk di sana tapi panas banget. Udah berjemur kayak ikan asin aku. Aku jalan ke sana aja kali ya. Balik ke sana juga gak mungkin panas. Balik sana aja. Lama, bener-bener udah lama banget gak pergi ke sini.
sekarang aku harus menikmati waktu seindah mungkin. Besok belum tentu bisa aku datang ke sini. Ya, karena kerjaan aku nahan aku buat gak datang ke sini. Tapi aku mau ngobrol sama siapa? Vina ya? Mas Gita. Kamu apa kabar? Baik. Kita udah lama nih nggak ketemu. Jadi kamu ngapain di sini? Hah? Ini ada kerjaan ya? Oh enggak. Vina jalan-jalan aja ke sini. Jalan-jalan. Iya, Mas Gita apa kabar? Ya aku baik. Bawa barang banyak abis dari? Ya kamu kan tahu sendiri Vin, aku udah lama di luar kota. Oh, bukannya bulan kemarin katanya balik ya? Ya bulan kemarin balik sih, tapi cuma 1 hari aja di rumah. Oh, kirain menetap udah di sini. Tapi ini terakhir kalinya aku ada di luar kota Vin, jadi aku sekarang udah mau menetap juga di kota ini. Jadi aku udah menemukan pekerjaan aku di kota ini Vin, jadi aku nggak perlu lagi merantau jauh-jauh keluar kota. Jadi ya aku sekarang udah mau menetap di kandang aku sendiri. Bagus deh kalau gitu. Berarti lancar-lancar aja ya usahanya di luar kota. Ya alhamdulillah kalau bisa, ya bisa dibilang lancar banget Vin. Makanya aku sekarang udah pulang kayak gini. Ya udah waktunya pulang sih mungkin. Dan kasihan juga orang tuaku di rumah sendirian, nggak ada yang ngerawat. Oh iya, Vina tadi emang sendiri kesini, terus kebetulan ada Mas Gita, jadi sekalian ngobrol dulu. Vina sih masih mau nyantai di sini, entah Mas Gita mau nyantai atau mau pulang. Enggak sih, aku pengen main ke sini soalnya kan dari dulu kan aku sering main di taman ini, jadi aku kangen banget sama suasana di taman ini, Vin. Kalau gitu ngobrol sini dulu. Kamu nggak sibuk sekarang? Enggak, Aduh, lagi free. kamu lagi free. Ya, jarang banget Vina juga mau kesini karena kan ditahan sama kerjaan, jadi jarang. Oh ya, Mas Gita masih sama Ega? Oh enggak, Vina cuma tanya aja kok, cuma kan kalian LDR otomatis ya rintangannya cukup banyak. Ya kalaupun masih bareng alhamdulillah, malah Vina seneng banget. Ya aku masih tetap sama Ega, jadi apa ya, tapi aku sama Ega tuh kalau mau dikatakan lost kontak, tapi aku nggak lost kontak sama dia Vin. Tapi masih ngubungin lah, tapi nggak terlalu sering sih, soalnya kan aku sibuk banget kerja di luar kota, jadi aku nggak sempet untuk ya nggak ada waktu lah. Kalau misalkan hampir setiap hari video call ataupun teleponan, aku udah nggak ada waktu yang kayak begituan. Ya wajar kok, namanya juga makin dewasa makin sibuk, sibuknya juga karena pekerjaan. Ya semoga Mas Gita selalu baik-baik aja sama Ega. Ya siapa tahu besok lusa udah nyebar undangan. Jangan lupa diundang Vinanya ya. Ngomong-ngomong, kamu udah punya pasangan nih sekarang? Pasangan ya? Ada kok Mas. Nah, ada. Iya, udah ada. Ya aku minta maaf nih sama kamu. Dulu aku pernah ninggalin kamu. Aku lebih memilih Ega. Ya, itu memang pilihan aku. Jadi aku punya rasa bersalah nih sama kamu. Aku juga sebenarnya barusan nggak enak nih ketemu sama kamu di sini. Ya aku cuma terngiang-ngiang aja sama masalah yang udah berlalu. Gak apa-apa. Lagian Vina juga nggak ada masalah apapun. Vina juga udah ikhlas ya. Kita kan di sini sebagai manusia cuma bisa ngejalanin takdir kita masing-masing. Ya kalaupun waktu itu emang udah takdirnya Mas Gita bukan buat Vina, ya masa Vina harus gak terima. Jadi mending yang udah berlalu nggak perlu dibahas lagi, nggak perlu ada kecanggungan di antara kita. Ya cukup kayak gini aja, berteman dengan baik seperti nggak ada apa-apa. Vina juga udah ikhlas kok Mas.
Vina sekarang tuh cuman bisa ngedoain Mas Gita yang terbaik aja. Mau gimana pun, Ega juga temen Vina. Ya, masa Vina harus ngerusak kebahagiaan dia demi kebahagiaan Vina? Aku cuma ngerasa bersalah aja sih Vin sama kamu. Aku nggak bermaksud untuk menyakiti perasaan kamu. Tapi ya mungkin jalan kehidupan kita berdua memang tidak akan bersatu. Ya kamu juga harus harus memaafkan aku lah. Kalau Vina nggak maafin Mas Gita, ngapain Vina ngajakin Mas Gita ngobrol di sini? Vina tuh udah lupain semuanya, Mas. Nggak perlu khawatir. Jadi di masa depan, anggap aja kita nggak pernah ada hubungan apa-apa. Oh ya, Mas Gita emang nggak ada yang jemput? Ya, aku memang nggak minta jemputan sih, Vin. Aku pengen pulang sampai di rumah sendirian. Aku barusan naik angkutan umum, terus aku berhenti di ini perempatan yang dekat taman ini. Jadi aku memang sengaja untuk datang ke sini karena aku memang kangen banget sama suasana taman ini, Vin. Ya, makanya ketemu sama kamu. Vina juga tadinya emang kesini karena ini juga tempat favorit Vina dulu. Kebetulan lah ketemu Mas Gita. Gak apa-apa. Kalau gak kayak gini jarang-jarang Vina bisa ketemu Mas Gita kan? Iyalah, ini pertemuan kita yang pertama kalinya setelah kita nggak ketemu nih, udah lama nggak ketemu. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, nanti Vina kabarin lagi kok pasti. Itu ada yang tengkar ya? Kayaknya sih ya. Aduh, kenapa nggak tengkar di rumahnya aja ya? Soalnya ini kan di tempat umum. Malah itu mungkin masalah rumah tangga tuh. Ya udah, Vin, aku mau pergi dulu ya. Sebenarnya aku ada hal penting yang mau aku omongin sama kamu. Hal apa, Mas? Penting banget. Ya, kalau aku nggak penting-penting banget, aku nggak mungkin ngajak ketemuan kamu di tempat-tempat seperti ini. Oh iya sih, iya ya, tumben banget Mas Umar ngajak ketemuan di tempat kayak gini. Ada apa sih, Mas? Gini Gah, sebenarnya aku dari dulu menyimpan rasa sama kamu. Hah? Rasa? Iya. Sejak kapan, Mas? Kita kan dari dulu emang sudah temenan lama. Ya, semenjak aku kenal sama kamu, aku ngerasa nyaman aja. Kok Mas Umar baru bilang sekarang sih? Kenapa nggak dari dulu aja? Kamu ngerasa keberatan atau gimana? Ya gimana ya, Mas tahu sendiri kan aku sudah punya pacar. Meskipun aku LDR sih, sekarang juga jarang berhubungan sama pacar aku. Ya tapi kan aku lagi ada pacar. Kalau Mas Umar bilangnya lebih awal, ya mungkin aku mau sama Mas Umar karena emang aku juga ada perasaan sama Mas Umar. Ya udah, mending kita duduk aja dulu. Ya udah deh, ayo. Ya, aku paham. Aku juga tahu kalau kamu itu punya pasangan. Ya kenapa Mas Umar baru bilang sekarang sih? Kenapa nggak dari dulu sejak aku kenal sama pacar aku yang sekarang? Gimana ya, Kak? Kalau dulunya aku masih belum siap menjalin hubungan sama orang lain karena aku masih belum bisa move on dari mantan pacar aku sebelumnya. Ya tapi kalau sudah kayak gini gimana, Mas? Ya, aku nggak bisa bohongin perasaan aku. Ya sebenarnya aku juga nggak bisa ngebohongin perasaan aku juga. Tapi aku sudah terlanjur pacaran sama pacar aku. Ya Coba sebenarnya deh, aku kamu dipikir-pikir lagi.
kamu itu sekarang kan posisinya lagi LDRan. Kamu juga belum tahu pasangan kamu di sana apakah masih punya perempuan lain atau gimana. Ya sebenarnya aku emang sudah ragu sejak 1 bulan yang lalu Mas sama pacar aku, karena emang pacar aku jarang hubungin aku selama ini. Ya nggak tahu, kadang seminggu cuma 2 kali, alasannya dia sibuk kerja. Ya aku emang rada curiga sih sama pacar aku. Ya seharusnya sesibuk apapun dia, kalau sudah sama pacar kan emang harus diprioritaskan juga kan. Tapi aku nggak tahu dia kapan pulang ke sini. Dia kayak ya asik sama kerjaan dia di sana sampai lupa sama aku kayak gini. Ya, kalau misal aku ngungkapin perasaan aku kepada kamu sekarang, apakah kamu bisa mikir panjang tentang hubungan ini? Aku masih belum tahu Mas. Kalau sekarang aku masih belum bisa mastiin perasaan aku juga. Gimana ya? Aku dari dulu emang udah suka sama kamu. Ya sebenarnya aku juga suka sama Mas Umar. Tapi aku mikir Mending kamu tinggalin aja dia. ya nggak bisa kayak gitu Mas. Masa ya aku tiba-tiba mau mutusin dia, nanti dia mikirnya aku cewek apaan. Aku nggak bisa mutusin sekarang lah Mas pokoknya. Coba kamu pikir-pikir lagi daripada kamu mikir yang nggak begitu pasti. Siapa tahu dia udah nggak mau balik lagi ke sini, kamu udah nggak dihubungin itu kan? Iya, terakhir dia hubungin aku itu 3 hari yang lalu, terus dia bilang lagi sibuk kerja. Ya memang sebenarnya dia lebih milih kerjaan dia sih Mas daripada aku. Nah, aku sudah feeling bahwa dia kalau sudah memprioritaskan pekerjaannya, dia kan otomatis nantinya sukses. Pasti banyak wanita yang bakalan mau sama dia. Dan mungkin dia akan diupah terhadap kamu yang udah nemenin dari nol. Iya sih Mas, kalau dipikir-pikir lagi ya iya bener sih. Tapi masa ya aku harus tiba-tiba mutusin dia, bilang kata putus sama dia, kan kasihan Mas sama dia. Ya, emang kamu nggak ngertiin perasaan aku saat ini. Ya, aku pasti akan membahagiakan kamu seumur hidup. Ya ngertiin, tapi di sini aku juga bingung harus ngapain. Ya meskipun aku emang lebih dulu suka sama Mas, tapi kan aku sudah punya pacar. Ayo Laga, ya tinggalin dia demi aku. Coba deh. Ya kalau dipikir-pikir sih aku mending sama Mas daripada aku LDR sama dia. Dia juga jarang hubungin, dia juga nggak tahu kapan pulang. Aku juga nggak tahu dia itu serius sama aku atau enggak. Aku juga nggak tahu sih. Kenapa nggak ada angkutan umum sama sekali ya? Biasanya ini kan angkot mesti lewat sini. Aduh, masa iya aku mau pulang ke rumah jalan kaki kayak gini? Aduh. Itu bukan si Ega ya? Kenapa dia sama laki-laki lain? Aduh, pakai besar-besar banget kayak gitu lagi. Oh, kenapa Ega? Oh, jadi ini alasannya Ega. Wah, ya udah deh, ini kesempatan aku buat menegur dia. Ya aku nggak mau kalau misalkan nanti setelah aku menikah malah ya kocar-kacir pernikahan aku. Mending aku samperin aja deh sekarang. Ya udah, berarti kamu udah mau kan jadi pacar aku sekarang? Iya. Ega. Mas Gita. Oh, jadi ini alasan kamu. Kenapa kamu sekarang udah jarang hubungin aku? Gak, kamu jelasin gak siapa dia gak? Ini pacar aku, Mas Gita. Mas. Kamu siapa, Mas? Kok nggak bilang kalau mau pulang? Kenapa barusan kamu pegang ini tangan pacar aku? Udah, aku ngerantau keluar kota. Aku buat nikahin kamu. Tapi untuk sekarang kayaknya udah nggak mungkin deh. Mas kenapa nggak bilang kalau mau pulang? Ngapain aku harus bilang? Ya, katanya Ya. kamu mau sama aku. Kenapa kamu masih nanyain kabar tentang dia atau kapan dia pulang? Ya jadi ini Mas Umar, Mas. Dia teman kecil aku dan ternyata
dia ngungkapin perasaan barusan sama aku gitu. Dan aku mau minta maaf sama Mas Gita. Kebetulan Mas Gita juga sudah tahu ya aku milih Mas Umar daripada Mas Gita karena selama ini aku kurang kasih sayang sama Mas. Jadi Betul, karena si Ega sudah lama ditinggalin, jadi mungkin ada perasaan bimbang atau ya keraguan lah si Ega. Makanya aku dengan berani mengungkapkan semua perasaan aku terhadap si Ega. Jadi aku nggak salah dong di sini. Daripada kamu cuman ngasih ya kepastian yang belum tentu diseriusin. Dengerin Mas, kalau misalkan seseorang itu udah cinta sama wanita, jadi ya segala hal bakalan dihalalkan sama kamu. Dan kamu nggak, aku juga punya alasan ya kenapa aku nggak pulang-pulang, karena aku juga punya impian buat aku ya menikahin kamu. Mas, tapi Mas salah besar di situ. Mau sesibuk apapun Mas tetap juga harus prioritaskan aku. Mas sudah berapa hari nggak ngubungin aku? Aku juga bisa gak seperti cowok-cowok yang lain di luar sana. Tapi kan aku juga punya kesibukan. Aku di luar kota, bukannya main-main. Udahlah Mas, kamu nggak usah banyak omong. Yang jelas, aku akan secepatnya menikahin si Ega. Jadi aku minta tolong sama kamu untuk menjauh dari si Ega dan tinggalin si Ega. Aku sudah yakin dengan keputusan aku, dan aku juga yakin bahwa aku akan membahagiakan si Ega seumur hidup. Daripada kamu cuman ngasih kebimbangan yang nggak pasti. Perempuan juga punya Mas, hak untuk memilih. sebenarnya kamu di sini kamu ini nggak sadar sendiri Mas. Kamu kan tahu sendiri si Ega ini udah punya pasangan. Ya di depan kamu pasangan si Ega. Tapi kenapa kamu masih merebut dia dari aku? Kamu tanya aja sama si Ega. Kenapa? Alasan dia mau nerima aku, alasannya apa? Kamu tanya aja sama dia. Yang namanya orang selingkuh itu nggak ada yang benar Mas. Jaga Kamu ya, kamu kalau bicara jangan sembarangan. Aku Ya. nggak mungkin sampai bela-belain ungkapin perasaan aku kepada Sega tanpa maksud dan tujuan tersendiri. Namanya perselingkuhan Mas. Kalau misalkan nggak sama mau, itu nggak bakalan terjadi Mas. Ya karena kamu juga mau, si Ega juga mau nih. Jadi ya kayak gini sekarang dia selingkuh dari aku. Padahal kalau misalkan aku mau cari perempuan yang lebih baik dari Ega di luar kota banyak Mas. Tapi aku nggak pilih aja. ya enggak, tapi aku mempertahankan si Ega. Oh, jadi gini sekarang maksud kamu. Kamu nuduh aku selingkuh sama Mas Umar gitu? Enggak, kamu logika aja deh. Kamu barusan pegang-pegang tangan si Umar. Maksudnya ini cowok kamu. Oh, kalau sudah omongan Mas kayak gitu, Mas sudah nggak percaya sama aku, ya sudah. Emang benar pilihan aku kalau aku emang lebih milih Mas Umar daripada kamu, Mas. Mas nuduh yang nggak ada buktinya cuman gara-gara Mas Umar ngungkapin perasaannya ke aku gitu. Ya udah kalau gitu, mulai sekarang kita putus. Nah, emang Hebat itu sih banget yang kamu ya, Del. Udah dapat Mas Gita malah diputusin gitu aja. Vina, Vin, kamu nggak usah ikut campur karena kamu nggak tahu ceritanya ya. Udah. Aku nggak bakal ikut campur. Kalau aku nggak, ya mungkin dulu aku nggak berkorban soal kamu harus bareng sama Mas Gita. Aku mungkin hari ini nggak bakal ikut campur, Gak. Korban apa sih, Vin? Keluarga. Kamu emang gak pernah tahu. Aku mempertaruhkan perusahaan aku mempertaruhkan perasaan aku demi kamu, biar bisa bareng sama Mas Gita. Tapi kenapa sekarang kamu malah selingkuh sama laki-laki yang bahkan jauh lebih buruk daripada Mas Gita? Kamu pernah mikir nggak sebelum kamu mutusin Mas Gita sekarang? Jauh sebelum hari ini, Mas Gita tuh udah berjuang buat kamu. Kenapa malah gampang banget? Aku tuh dari dulu nggak pernah gampang ya ngasih perasaan aku buat kamu bareng sama Mas Gita. Udah, Vin, aku nih capek tahu nggak sih? Capek aku berhubungan sama Mas Gita. Ya kamu sekarang capek karena apa? Ya karena aku LDR dan dia jarang ada waktu buat aku, Vin. Cuman LDR doang kan? LDR itu dari kitanya sendiri. Kalau kamu nggak berani tahan dari godaan laki-laki kayak dia, ya gimana kamu mau kuat? LDR itu cuma ujian, cuma cobaan. Dia tuh nguji seberapa kuat kamu bisa pacaran sama orang. Ya kalau kayak gini caranya, mending
penting Mas Gita pantas buat ngedapetin yang lebih baik daripada kamu. Aku kan nggak tahu cara berpikir yang baik ya. Aku capek, Vin. Aku capek. Lebih capek mana kamu sama Gita yang selama ini harus maklumin kamu? Kamu tuh kurang apa sih? Gita kurang maklumin kamu kayak gimana? Aku memang udah dari seminggu terakhir ini memang udah agak ragu sama si Ega sebenarnya, Vin. Dia ditelepon sama aku, di WA sama aku, dia nggak pernah balas chat aku dan juga jarang ngangkat telepon aku. Ya mungkin dia sekarang udah ada hubungan sama laki-laki ini, jadi dia sudah menghiraukan aku. Mas Gita lebih baik lepasin perempuan yang bahkan gak tahu terima kasih. Mohon maaf banget ya Mas karena Vina ikut campur. Vina juga gak tahan ngelihatnya. Vina gak rela kalau misal Mas Gita harus disakiti sama perempuan yang gak tahu. Ya udah gini aja. Mungkin ini udah pilihan kamu Ga, jadi aku nggak bisa berbuat apa-apa. Dan kamu juga barusan udah bilang putus sama aku. Ya sekarang kita udah nggak ada hubungan apa-apa. Mungkin ini pilihan kamu. Ya ini emang sudah pilihan aku, Mas Iya, Gita. penting Mas Gita fokus sama perusahaannya yang udah mulai membuka banyak cabang daripada harus ngurusin kamu. Mas Gita punya perusahaan? Iya, aku pulang ke sini karena perusahaan aku udah ada cabang di kota ini. Jadi aku nggak perlu balik lagi keluar kota dan sekarang aku bakal menetap di sini. Kok aku nggak tahu kalau Ya Mas aku nggak perlu bilang punya sama perusahaan? kamu. Itu bukan hak kamu dan ini perjuangan aku. Aku Udah, nggak tahu, udah. tapi Vina tahu gitu. Ya karena aku Tahu karena aku juga kerja bareng dia. Gitu ya kalian. Oh, kenapa? Mau nuduh aku selingkuh juga? Harusnya kamu yang introspeksi. Kamu yang selingkuh sama laki-laki ini cuma karena gara LDR. Kamu berpikir kalau laki-laki ini lebih baik daripada kita. Kita itu dari dulu berjuang buat nikahin kamu. sebenarnya aku juga nggak tahu Vina itu ternyata kerja di kantor aku yang ada di sini. Ya berarti dia karyawan aku di sini. Jadi kayaknya udah nggak perlu dijelasin lagi deh. Ya, Ya udah aku mau balik dulu soalnya aku udah mau istirahat, capek banget. ya udah. Udah Mas, ayo Mas. Gak, sebentar. Aku mau nanya sesuatu sama kamu. Apa dengan keputusan ini kamu bakalan nyaman ya ngejalanin hubungan sama aku? Mas masih tanya. Setelah apa yang Mas lakuin barusan sama aku? Ya, aku Ini tak- semua gara-gara Mas, tahu nggak sih aku putus sama pacar aku? Mas yang menghasut aku biar aku mau sama Mas. Aku paham Ga. Makanya aku tadi nggak ngomong karena emang posisi aku emang salah banget. Jadi aku minta maaf sama kamu Ga. Ya udahlah Mas, lupain aja. Aku Lupain jadi gimana? pusing. Ya udahlah, kita emang temenan aja. Nggak bisa lebih dari itu. Jadi kamu cuman mau mempermainkan aku aja. Kamu barusan sudah bilang bahwa kamu mengiyakan. Mempermainkan apa sih Mas? Aku masih belum bilang kalau aku itu mau 100% sama Mas. Aku cuman bilang iya. Masih mau aku pikirin. Ya udahlah Mas, aku pulang dulu, aku pusing. Tapi Ga,